Halo anak-anak hebat, selamat datang kembali di video pembelajaran kita untuk hari ini. Masih bersama dengan Ibu Ismaria, kita akan belajar bersama pada pelajaran tematik untuk siswa kelas 3 sekolah dasar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan pada pembelajaran yang pertama. Buku teks wajib yang masih kita gunakan yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2018 milik Kemendikbud pada tema yang kedua, ditambah dengan buku siswa pendamping. Anak-anak, pada subtema 4 ini kita akan belajar menyayangi hewan. Anak-anak, kita ketahui bersama bahwa Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia, di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Hewan adalah makhluk hidup yang harus disayangi. Hewan tidak boleh disakiti, kecuali hewan yang menyerang dan membahayakan diri manusia. Ada banyak cara menyayangi hewan, di antaranya memberi makan, minum, dan tidak menyakitinya. Menyayangi hewan merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia berupa hewan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebelum kita masuk pada pembelajaran yang pertama, Ibu ingin mengajak kalian untuk mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa. Semua binatang diciptakan pasti memiliki manfaat. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan makhluk hidup tentunya dengan tujuan tertentu. Manusia dapat memetik hikmah dari penciptaan hewan dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku hewan yang ada di sekitar. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa dengan cara berdoa. Pada pembelajaran yang pertama, pada hari ini kita akan mencari tahu dengan melakukan wawancara. Jadi nanti kalian silakan baca wawancara Melani dengan Dr. Bambang yang ada di buku siswa pada halaman 151. Sambil membaca, kalian coba untuk temukan pokok-pokok isi wawancara tersebut. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan wawancara Melani dengan Dr. Bambang. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja dapat akan kalian temukan jawabannya setelah kalian membaca wawancara Melani dengan Dr. Bambang. Selanjutnya, setelah menjawab pertanyaan, kalian lakukan kegiatan ayo menulis, yaitu menulis hasil wawancara. Tulislah kembali cara merawat hewan yang di dalam wawancara Melani dengan Dr. Bambang, yaitu kucing, berdasarkan wawancara tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia dan ejaan yang baik dan benar. Jadi nanti kalian tulis pada cara merawat kucing berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Melani dengan Dr. Bambang. Nah, anak-anak ingat kembali bahwa wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antara narasumber dan pewawancara untuk mencari informasi tentang suatu masalah. Narasumber adalah orang yang diwawancarai, sedangkan pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Wawancara sering dilakukan oleh wartawan untuk mengumpulkan informasi. Wartawan adalah orang yang pekerjaannya meliput berita. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita juga akan belajar penyajian bilangan pecahan. Perhatikan bagian yang dilingkari pada setiap gambar yang ada ini ya. Coba kalian perhatikan, amati dengan sesama gambar ini. Nah, di sini ada satu biskuit utuh. Penulisannya seperti ini. Ini adalah lambang pecahan untuk satu persatu. Cara membacanya adalah satu persatu. Kemudian perhatikan gambar yang kedua. Satu biskuit dibagi menjadi 3 bagian sama besar.
Nah, setiap bagian biskuit besarnya 1/3 bagian dari biskuit semula. Lambang pecahannya adalah seperti ini, 1/3. Jadi lambang pecahan ini dibaca dengan 1/3. Selanjutnya, coba kalian perhatikan pada gambar, satu biskuit dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian biskuit besarnya 1/2 dari biskuit semula. 1/2 lambangnya seperti ini. Nah, ini dibaca 1/2. Selanjutnya, kalian perhatikan satu biskuit dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setiap bagian biskuit besarnya 1/4 bagian dari biskuit semula. 1/4 lambangnya seperti ini. Nah, ini adalah lambang pecahan untuk 1/4. Dibaca 1/4. Selanjutnya, untuk menambah wawasan kalian untuk mengingat kembali, perhatikan pada gambar ini. Ya, pada gambar pertama, 1/2 lambangnya adalah 1/2 seperti ini. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Pada gambar yang kedua, 1/3. Ini adalah lambang untuk 1/3, lambang pecahannya. 1 disebut pembilang dan 3 disebut penyebut. Pada gambar yang ketiga, 1/4. Ini adalah lambang 1/4. 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Jadi, yang di atas disebut dengan pembilang, kemudian bagian yang di bawah disebut dengan penyebut. Nah, anak-anak, selanjutnya, salah satu cara merawat hewan adalah memberi makan yang layak. Ada hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan disebut dengan herbivore. Sapi, kambing, kelinci, kuda, dan kerbau adalah contoh hewan pemakan tumbuhan. Coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di bawah ini. Buah-buah ini juga menjadi hewan buah yang bisa dimakan oleh hewan. Nah, di sini adalah buah semangka. Ada buah semangka, satu buah semangka yang dibagi menjadi 4 bagian. 1/4. Kemudian ada buah semangka yang satu buah semangka yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Lambang pecahannya menjadi 1/2. Nah, selanjutnya ada satu buah semangka yang dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Lambang pecahannya menjadi 1/3. Nah, selanjutnya tentu kalian bisa menentukan nilai pecahan setiap gambar yang ada di bawah ini. Yuk coba kita bersama menyelesaikan pecahan ini. Nilai pecahan sesuai gambar yang pertama adalah 1 buah melon dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka lambang pecahannya adalah 1/2. Kemudian di gambar kedua, 1 buah melon yang dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Maka lambang pecahannya adalah 1/3. Di gambar yang terakhir ada 1 buah melon yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Maka lambang pecahannya adalah 1/4. Mudah bukan? Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang karya mozaik kembali. Nah,
Di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar banyak tentang karya mozaik ya. Perbedaan antara karya mozaik dengan kolase tentu kalian tahu ya. Kalau mozaik dibuat dari kepingan bahan yang sudah dipotong-potong, misalnya kertas atau bahan lainnya yang disusun dan ditempelkan dengan lem pada bidang datar, misalnya kertas. Sementara kolase merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan yang bermacam-macam, bisa kain, kertas, kayu, yang juga kemudian ditempelkan pada permukaan gambar. Jadi, kalau mozaik dan kolase itu berbeda. Nah, hari ini kita akan membuat karya mozaik. Jadi, ingat kembali, bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat karya mozaik yaitu kertas origami yang berwarna-warni, kemudian kita menggunakan lem kertas untuk menempelkan kertas-kertas itu, kemudian kita juga menggunakan kertas gambar atau karton yang berisi nanti pola gambarnya. Kita menggunakan pensil untuk melakukan penggambaran pola. Kemudian penghapus kita gunakan jika terjadi kesalahan dalam menggambar pola. Kemudian kita gunakan gunting untuk tentunya menggunting kertas origami yang kita miliki. Kemudian kita juga bisa menggunakan pelubang kertas untuk nanti sebagai alat dalam pembuatan karya mozaik ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan pinset atau penjepit kertas untuk memudahkan kita mengambil kertas origami yang telah kita gunting tadi. Kemudian langkah-langkah dalam membuat karya mozaik yaitu pertama membuat sketsa gambar pada kertas gambar atau karton. Kemudian potong-potong kertas origami dengan bentuk bebas berukuran kecil-kecil tentunya. Pisahkan masing-masing potongan kertas tersebut sesuai dengan warnanya. Kamu juga boleh membuat potongan-potongan itu dengan alat pelubang kertas jika kalian tidak memiliki gunting. Nah, kemudian ratakan lem tipis-tipis pada kertas atau sketsa yang kamu buat. Setelah itu, tempelkan satu persatu potongan pada sketsa tersebut. Sesuaikan warna dengan gambar sketsa yang kamu buat. Nanti jika kalian mengalami kesulitan, kalian dapat menggunakan alat yang ada di sekitar kalian. Misalnya, pinset penjepit. Nah, jika kalian memiliki pinset atau penjepit kertas. Kemudian, lakukan kegiatan menempel sampai semua pola gambar penuh oleh potongan kertas. Nah, ketika mengerjakan ini, kalian harus mengerjakannya dengan tekun dan rapi ya anak-anak. Pada hari ini, di tugasnya nanti juga kalian akan membuat sebuah sketsa. Kemudian kalian akan membuat karya mozaik dengan menggunakan sketsa itu. Nah, di sini adalah sketsa bunga. Ada juga kemudian contohnya jika kalian membuat karya mozaik dengan menggunakan atau dengan ingin menggambar sebuah bunga, maka kalian menggambar sketsa bunga. Kemudian mengoles lem dengan lem, kemudian menempel potongan-potongan kertas. Ikuti langkah yang telah dikemukakan Ibu tadi ya. Kemudian hasilnya akan seperti ini, hasil karya mozaik dari kertas origami dengan sketsa bunga. Nah, anak-anak, pada hari ini tugas kalian adalah berkreasi mewarnai gambar wortel dengan potongan kertas yang berwarna hijau dan jingga. Jadi, hari ini yang harus kalian warnai atau harus kalian buat karya mozaiknya adalah gambar wortel, tidak gambar atau tumbuhan yang lain, atau tidak hewan. Namun, hari ini yang harus kalian buat adalah kreasi karya mozaik dengan gambar wortel. Jadi nanti hanya ada dua warna, hijau dan jingga. Nah, demikianlah anak-anak, tentunya kalian Ibu harap dapat melakukan atau dapat berkreasi
mozaik, membuat wortel, dan juga tugas-tugas yang tadi sebelumnya yang telah Ibu kemukakan ya anak-anak. Demikianlah anak-anak pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat bekerja dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya.